Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazzainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal ghalid salatan tabdihu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Di dalam perumpamaan halaman 190. Di dalam perumpamaan jenis atau macam-macam manusia itu terbagi kepada 3. Pertama, orang yang seumpama makanan pokok yang tidak boleh tidak daripadanya. Kadangkala kita menghindar. Nomor 2, orang yang seumpama obat yang diperlukan pada masa-masa tertentu saja, bukan setiap masa. Nomor 3, orang yang seumpama penyakit yang perlu dihindari daripadanya. Ini 3 jenis kelompok manusia. Namun terkadang seseorang hamba itu dibalaakan, maksudnya diuji dengannya. Maksud dengannya ini dengan manusia yang bila kita bakawan dengan orang itu kita tak umpat jadi kada bagus. Tapi kita diuji oleh Allah bakawan lawan orang nang kaya itu maksud dengannya di situ, walaupun nanginya. Tapi kita memang diuji Tuhan. Kadangkala juga kita model kayak berjauh, cak ibarat berusaha misalnya di suatu tempat besi atasan, usahanya halal aja, tapi atasan kada mau tetamu hari-hari lor atasannya, atasan bawahan nih kada mau terpisah. Atasan aja kada ada bawahan kelihatan untuk mengaji. Nah, kada mau terpisah nih tuh. Tapi atasannya tadi kada bagus kelakuan, tak tamu lawan kita hari-hari. Nah, itu narnya diuji narnya kita nih tuh. Walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya. Nah, kada ada manfaatnya tapi kita diuji. Orang yang kada bagus kelakuan, supaya kita selamat dan orang tuh selamat, nah wajib di hati kita tuh ada 2 perkara nih mun hendak orang tuh selamat dan kita selamat. Pertama dulu kita bersyukur Tuhan kada dijadikan Allah nang kaya itu. Nah, jangan sampai kita kada ada rasa gembira lawan Allah bahwa kita dijadikan lebih baik akhlaknya dari orang itu. Bersyukur kita karena kita gembira lawan Allah, maka ditambah Tuhan akhlak kita yang baik-baik makin bertambah banyak. 1. Yang kedua, jangan kada ingat mendoakan. Mendoakan yang orang kawan-kawan kita tadi nih, kita doakan di hati. Ya Allah, mudah-mudahan ulun dan inya. Nah, jangan tertinggal juga kita. Sama aja karena manusia tuh hati berubah-ubah. Tuhan membulak-balik nih tuh. Ya Allah, jadikan ulun dan inya. Tambahi kepulang dan seluruh kaum muslimin muslimat, terutama ulun dan inya, orang yang termasuk mendapat hidayah pian, taufik pian dan inayah pian. Nah, kayak itu aja sudah. Orang yang termasuk dapat hidayah dan taufik dari pian. Itu di hati aja kada perlu diucapkan. Amun diucapkan tersinggungin orang.
Orang haratan gawin gede bagus. Parak langsung kita berduaan aja. Tersinggung orang di hati aja nang kayak itu. Nah, jadi dua nih itu naranya amal hati. Nah, itu disebut amal hati. Yang mun hendak kita salamat mau kada mau menggawi yang dua perkara itu hati. Nah, sedangkan adab hati itu satu. Nah, memandang. Tadi kan amal hati, ada juga adab hatinya. Melihat orang berbuat maksiat itu ada adab hatinya, dijaga. Jangan sampai kita mempunis inya tadi, mempunis inya toh lebih rendah daripada kita. Atau dipaling, jangan sampai kita mempunis diri kita lebih baik daripada inya. Mempunis artinya balum pinang. Balum pinang. Masih banyak terjadi kemungkinan. Mungkin saja karena inya bertaubat, mungkin saja inya jadi wali, mungkin saja inya, nah kebanyakan banyak kemungkinan lagi. Kita bisa juga paling kayak itu. Jadi secara sederhananya adab hati itu jangan memandang orang lain itu tarandah pada kita. Atau kita paling jangan sampai kita memandang kita lebih mulia daripada inya. Nah ini adab hati. Tapi ini jangan disambat. Orang berbuat maksiat kita sambat, nyawa ini bisa aja mulia pada aku, jatuh luput tuh ada boleh. Itu namanya melecehkan syariat. Tersalah juga. Mundi muntung tetap kita memadahkan apabila haram ada boleh sana aja kita kayak itu. Jangan. Nah, tetap kita menegur samampu kita. Mun kada wani menegur, menghindar kita. Nah itu. Jadi ada yang disebut adab hati, ada yang disebut amal hati, ada yang disebut syariat. Syariat tetap dilaksanakan. Kada boleh adab hati tadi berpengaruh lawan anggota tubuh kita. Jangan. Mantangan kita jadi kita belum pinang lagi ya. Lalu kita melihat dilihatakan seadanya itu luput. Nabi kada ketujuan kayak itu. Kada boleh kita biasi anak kita lihat dilihatakan seadanya nya. Cari berkaliangan paget tuh sapaget paget. Kada boleh. Maka itu walaupun di hati tadi ada adabnya, kita memandang di kita bisa jadi anakku lebih mulia daripada aku. Nah, itu adab hati aja nih tuh. Yang salah nangka ini nah, sambil menegur orang, sambil berisi perasaan kita lebih mulia dari inya. Nah, itu yang salah. Itu narannya kada beadab hati walaupun syariat dijalankannya. Atau kita paling adab hati dipasangnya, jadinya belum final. Bisa aja nyetu kena mulia pada aku, bisa aja jadi wali kutub, aku ini jadi wala. Lalu berdiam. Diletakkannya ini pun tak salah juga. Nah, jelas saya itulah. Namun jarsidin terkadang seseorang hamba itu diuji dengannya walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya, maka perlulah itu mengambil langkah-langkah yang bijak, yang arif di kita, supaya ia dapat selamat daripadanya. Yang kayak tadi langkah bijaknya, kayak apa aja langkah bijak tadi hanya dijelaskan tadi. Namun demikian, di dalam penyakit itu ada satu rahasia besar. Seandainya engkau mampu menghadapinya, yaitu apabila engkau coba memperhatikan, maksudnya mengawasi akan keadaannya dan kesannya. Maksud kesan itu sikapnya. Kita lihati sikapnya yang buruk, kita perhatikan, kita awasi. Lalu setelah itu engkau pun menjauhkan diri daripadanya. Nah, amun kita kada sanggup memadahi, menjauhkan diri daripadanya, tapi dalam keadaan ada amal hati, ada adab hati, menjauhkan diri bagian dari syariat. Sebab kita menegur kada kawa juga, dihitung-hitung bisanya kada menerima juga, maka kita laksanakan syariat yang paling terakhir. Apa itu? Itu syariat paling terakhir sudah. Amun yang sesuai keutamaan itu kan memang menegur memang dulu dengan kekuasaan. Ya kalau yang kedua memadahi dengan muntung.
Yang ketiga baugah. Nah, jadi baugah itu termasuk syariat yang terakhir. Nah, amun kita berdiam di situ aja melihatakan, berarti kada menjalankan syariat narnya. Nah, itu. Tapi sambillah kita baugah, ingatakan ada amal hati dan adab hati yang dilaksanakan. Nah, maka ujar guru Bahari lah, asal kita melaksanakan amal hati dan adab hati, orang yang kita jangan itu insya Allah diberi hidayah. Kenapa? Karena inya tuh kada tahu kita mendoakan. Maka doa yang orang tuh kada tahu bahwa kita mendoakan inya itu dikabulkan Tuhan. Doa kita tuh mendoakan orang tuh kada tahu kita mendoakan inya. Maka doa kita tuh bujur ikhlas kita berdoa nang kayak itu. Sebab kada ada yang tahunya minta nilai lawan siapa kita. Cakanya kita berucap boleh jadi minta nilai yang mendengar. Ini kan kada ada yang mendengarnya. Makanya disebut amal hati. Malaikat tidak kada tahu. Jadi kita mau apa je malaikat nih? Tapi malaikatnya bisa baik juga tahu sudah. Pastinya mau amal hati je malaikat. Malaikat tuh sudah tahu aja sudah kunci-kuncinya. Bahan ini amal hati pasti ada hati yang dipikirkannya tuh aja. Nah, ini sangka baik aja malaikat tuh. Kada tahu mikirakan yang nah, insya Allah jar guru Bahalir asal kita menggawi melaksanakan amal hati yang dua perkara tadi himbung lawan Allah karena sudah Allah berikan nikmat yaitu akhlak yang baik di diri kita kada dijadikan Tuhan nah kayak itu. Lalu kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan ulun dan inya diberi pian hidayah taufik pian, hidayah pian taufik pian. Nah, imbah itu hanya kita beradab ulun gin. Mun dinilai-nilai dibanding-banding masih mulia inya. Nah, imbah itu napa? Baugah kita. Nah, baugah itu bagian dari syariat. Sebaliknya Bang, sebaliknya adalah sedikit lagi nah, sebaliknya nah supaya kita jelas karena ini penting Bang karena hari-hari kita tetamu. Hari-hari tetamu nih lagi mun pian di pasar, hari-hari tetamu. Ini yang salah nih lah yang salah. Jangan sampai digawin kayak ini. Kita melihat orang bermaksiat. Amal hati sudah kada ada. Himung lawan Tuhan kita kada bermaksiat waktu itu kada ada juga. Bersyukur lawan Tuhan kada ada juga. Mendoakan kada ada juga. Yang ada malah menyumpah. Nyawa ini kok. Iya. Sedikit lagi malacong gigi palsu. Nah, nyawa ini rokok ya. Menyumpah. Imbah itu pulang sambil menyumpah tadi ada perasaan di hati seorang nang rasa lebih mulia dari orang itu. Bahkan memandanginya dengan pandangan hina, sinis. Nah, memang secara zahirnya mulia kita pada inya secara zahir inya bermaksiat kita kada secara zahir tapi kita ada tahu rahasia Tuhan. Nah, imbah itu pulang sakalinya imbah kita mahina akatinya tadi nyawan ini aja bilang hendak mirip lawan yang bilang bubuhan yang Abu Jahal aja mirip benar Abu Jahal nyawan ini aja nah kayak seorang suah bertemu Abu Jahal ya Allah. Nah, imbah itu pulang sakalinya dipandirnya kejahatannya tuh ke orang dipandirnya boleh ke rumah duduk di pelatar bertamu tetangga pandirnya kan tadi ada tetamu lawan si anu aja tadi luar biasa tuh Bang aku melihat bilang asam muar melihat aku jaga lakuannya bilang kada baik lalu aja nah tak pandir kada nih tak pandir alihai itu kamu jangan melihat pasti muar aja kada baik lalu gawian membala-bala nah lalu mengisahkan kejahatannya dan nih dipandirnya. Nah, ini ujar Nabi, orang yang memandir nangka ini kada dimatikan oleh Allah, melainkan inya menggawi maksiat yang sama. Berbahaya kada? Berbahaya. Dipandir, maka kada sekali pulang. Bila bertamu yang sikung pandirnya, akhirnya sekampungan tahu. Lalu jadi pamandiran orang yang si A tadi nih. Padahal inya jangan-jangan sudah bertaubat. Jangan-jangan sudah bertaubat.
Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapa sebenarnya yang mengajarkan adab-adab kepadamu, wahai Nabi Isa? Lalu Nabi Isa menjawab, biar Nabi Isa, tidak ada seseorang pun yang mengajarkan adab kepadaku. Tetapi apabila aku perhatikan akan kejahilan manusia, maksudnya manusia yang kada beradab tuh, yaitu orang yang jahil, timbullah di dalam diriku perasaan mau menjauhkan diri daripadanya. Nah, jadi melihat kelakuan manusia yang jahil nih, dudukan misalnya bepandiran atau berdiri segala, ada kelakuan yang kada bagus, kita kada katuju ya Allah. Nah, dari kita kada katuju nintuh kawa kita mengambil pelajaran, berarti aku jangan menggawi nang kayak itu. Atau maksudnya Nabi Isa. Sungguh benar perkataan Nabi Isa alaihissalam ini, jikalau orang banyak menjauhkan diri dari membuat apa-apa yang mereka benci, nah maka orang lain yang membuat terhadap diri mereka. Jadi kalau diri dari membuat apa-apa yang mereka benci, jika tambahi jika di situlah, jika orang lain membuatnya terhadap diri mereka, nah itu berarti jika yang mesti kita paham dah. Ulangin nah. Jikalau orang banyak menjauhkan diri dari membuat apa-apa yang mereka benci, jika orang lain membuatnya terhadap diri mereka, niscaya sempurna sekalian adab. Nah, niscaya sempurna sekalian adab. Arti musyarakah tuh sama perlakuannya, sama hukumnya. Kalau kita kada katuju diperlakukan kayak itu, berarti orang tuh kada katuju juga diperlakukan kayak itu. Itu disebut musyarakah. Lalu jadi sama hukumnya. Tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Cukup kita memperhatikan. Oh, ini kita kada katuju nang kayak ini, berarti orang kada katuju nang kayak itu. Nah, itu Nabi Isa. Jadi ini Nabi Isa, kada ada yang melajari aku, melainkan hanya Allah saja, melewat makhluknya. Jadi makhluknya bagawi nang kayak ini, hakikatnya Allah melajari sidin. Nah, kada berguru sidin, Allah langsung. Tugas kedua. Nah, panjanglah tugas pertama semalam tuh memilih sahabat. Tugas kedua imbah beisi sahabat, yaitu cara menunaikan hak-hak persahabatan. Imbah sudah ada sahabat nih, lalu kayak apa? Yang keduanya yaitu cara menunaikan hak-hak persahabatan. Jadi ada haknya. Adab-adab bersahabat. Nomor 1 dulu. Kenapa sampai adab bersahabat ini ditulis di sini? Bahkan di kitab-kitab tasawuf itu panjang lebar penjelasannya. Karena sahabat ini menentukan agama kita. Bahkan menentukan kita masuk surga atau kada. Bila kita bujur bersahabat, sahabat kita tuh masuk surga, kita tak umpat masuk surga. Bila kita tak salah bersahabat, sahabat kita tuh masuk neraka, kita pun tak umpat masuk neraka. Nah, maka tuh perlu dibahas Jasidin. Nomor 1, mengenali hak persahabatan. Apabila sudah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan. Dan wajib pula, wajib loh bila digawi berpahala, ditinggalkan berdosa. Dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak-hak persahabatan itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Masalul akhawaini, masalul yadaini, tagsilu ihdahuma al-ukhra." Artinya, perumpamaan dua orang yang bersaudara atau yang bersahabat itu ialah seperti perumpamaan kedua belah tangan, tangan kanan, tangan kiri, di mana yang satu digunakan untuk mencuci tangan yang lainnya. Nah, tangan kanan gatal, tangan kiri yang menggaru. Tangan kiri gatal, tangan kanan yang menggaruakan. Tangan kanan igat, tangan kiri yang menggusuk membersihi. Tangan kiri kotor, tangan kanan yang menyimbur yang membersihi. Nah, itu maksudnya. Jadi persahabatan itu seperti itu. Nah, Nabi mengumpamakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam hutan. Sidin lawan bubuhan para sahabat ke hutan. Lah,
Ini sambatan hutan, kalau hutan di Arab sana kada kayak kita hutan tropis, Bang. Mak langit tuh masih kelihatan, masih tarang kalau hutan di sana. Cuma bila hutan di sana tuh kada ada perumahan, kada ada rumah, kada ada manusia, sunyi. Nah, yang ada samak-samak belukar aja. Nah, di situ mungkin kita hutan di sekitar di sini dasar ada Tarsan segala macam ya lah. Nah, dasar ada segala yang binatang-binatang buas segala macam, kada kelihat. Mun bujur-bujur hutan kita di Indonesia merdeka nih, hari siang tengah hari itu kada kelihatan matahari. Nah, yang orang bertabang pohon tuh hutan tuh nah. Lalu Nabi pernah masuk ke dalam hutan, lalu beliau mengambil 2 bilah kayu miswak. Miswak tuh kayu sagan digunakan bersiwak. Silin ambil kayu nintuh. Nah, 2 buting silin ambil. Yang satu pina kada bagus penampakannya, bingkuk, dan yang satu lagi bagus, lurus. Dan adalah bersama Rasulullah SAW waktu itu, pada ketika itu ada beberapa. Kemudian lalu Nabi SAW memberikan kepada salah seorang sahabatnya itu kayu miswak yang lurus tadi, yang bagus. Nahan kayu miswak yang bingkuk untuk kegunaan. Nah, yang tak bagus dijulung lawan kawan. Sagan saurang. Nabi begitu mencontohkan. Ini yang naran bersahabat. Maka sahabat itu lalu bertanya, sahabat yang lain bertanya, jangan banyak sahabat yang lain nih, ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu miswak yang lurus itu daripada aku, ujar yang menerima tadi nih. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatihi hal aqama fiha haqqallahi ta'ala aw adha'ahu. Artinya tidak ada seseorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya satu saat saja, bakawan walaupun satu mat, tapi sudah jadi sahabat, kecuali ia nanti akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang cara-cara dan adab-adab persahabatannya. Takut di Tuhan kena. Apakah ia telah menunaikan padanya akan hak Allah Ta'ala atau tidak? Nah, apakah kita tadi menunaikan hak persahabatan kita tadi ke orang itu atau kada? Nah, makanya mun handak kada banyak gawian. Mun handak kada banyak gawian, jangan tapi bakawan. Ya kalau makin banyak bakawan, makin banyak juga kita anunya gawiannya. Dan sabda Rasulullah SAW lagi, ma istahaba isnani. Kalau disambung, maslahaba isnani. Ma istahaba isnani. Qad illa kana habbahuma illallahi ta'ala arfaquhuma bisahibi. Artinya tidak bersahabat 2 orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah Ta'ala, yaitu ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Nah, jadi orang yang paling lemah lembut dengan sahabat itu yang paling dicintai oleh Allah. Tapi pulanglah, amun kita banyak sahabat bagus juga, banyak mendatangkan pahala, asal kita bujur-bujur melaksanakan adab-adabnya. Jadi sahabat ini lorong kita mendapatkan pahala sebenarnya. Lawan makin banyak patuh lawan sahabat nih, terutama sahabatnya orang-orang saleh, makin banyak kita harapan dapat syafaatnya pulang. Nah, itu makin banyak kita harapan dapat syafaatnya, dapat doanya pulang. Manfaatnya banyak di kita, asal sahabat tadi yang saleh. Adab-adab bersahabat. Ini mun sudah kita berisi sahabat di dalam taat kepada Allah. Jadi hobi sama-sama taat kepada Allah, sama-sama ketuju menuntut ilmu. Nah, maka adabnya itu seseorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, yaitu bahwa ia nomor 1 mengutamakan akan sahabat dengan harta bendanya. Nah, artinya bersifat pemurah itu maksudnya.
Tulis di bawah itu maksudnya bersifat pemurah. Bahkan pemurahnya di situ sampai kepada seandainya kawan kita itu masuk ke rumah kita, lalu inya minum sesuatu yang di kulkas kita, kada bapadah lawan kita, yaitu kita kada papa. Nah, masuk ke itu, masuk ke situ. Tapi ini ke kulkas lah, kalian ke kamar. Ke kulkas masuknya. Nah, ada roti di ruang tamu masuk, makannya udah kawan kita. Nya kada bapadah. Nah, itu yang bujur, berarti kita tuh bujur pemurah. Amun sampat inya masih bapadah, berarti inya ragu-ragu bahwa kita ini mungkin saja mamalarakan. Nah, kalau masih ada keraguan bahwa kita masih mamalarakan, berarti kita belum bujur-bujur melaksanakan adab di pintangan pemurah. Jadi si A dan si B, A yakin B ini pemurah lawan inya, B pun yakin bahwa si A pemurah lawan inya. Maka itu. Jadi istilah barang yang secara umum toh, yang ibarat pemakan segala macam itu, kada istilah milikku, miliknya tuh kada, istilahnya milik sama-sama. Nah, pintangan pamakan. Nah itu. Itu nomor satu. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya itu apa yang lebih dari hajat dirinya. Nah, mun kada kawa bersifat memurah, maka ia mengutamakan kepentingan sahabatnya di situ barang. Sekurang-kurangnya mengutamakan kepentingan sahabatnya. Itu pertama. Ditangali sedikit ya kalau. Amun sampat kita bersinggungan, tersinggung, menganggap lawan itu belum sahabat darahnya. Tersinggung aku aja, itu aja ucapan bilang anu bener. Nah, berarti belum bersahabat lagi. Bersahabat tuh kada ada istilah tersinggung. Belum lagi berbuat salah, sahabat kita nih lawan kita, kita sudah berandak di hati memaafkan. Nah, padahal belum lagi berbuat salah. Itu yang daran sahabat. Belum berbuat salah lagi kita sudah memaafkan. Jadi saling memaafkan dan belum berbuat salah. Jadi ketika berbuat salah saya kada ada istilah minta maaf. Itu yang sahabat. Amun kita masih meminta maaf, belum bakawan bujur lagi. Kenapa? Berarti kita masih beranggap besi anggapan bahwa kawan kita tuh mungkin saja kada memaafkan. Amunnya kada memaafkan berarti lain sahabat darahnya. Sahabat nih tuh memaafkan, akan maksud memaafkan ini memaklumi lawan kejahilan sahabatnya. Nah, itu ngaran sahabat. Amun wal aja, aku minta maaf lah lawan nyawa. Nah, berarti belum bersahabat bujur. Nah, arti sahabat itu ya tadi kada ada istilah tuntut menuntut di pintangan urusan yang pamakan dan lain sebagainya nih tuh. Nah, itu. Nah, ini berat inilah, berat ini pian. Mengamalkan ini berat benar. Nomor 2, menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya. Maksud diri ini dengan tenaga. Nah, tulis di bawah diri itu dengan tenaga. Pada segala hajatnya dengan cara bersegera. Kawan kah misalnya ada sesuatu hal yang penting minta antarakan misalnya karena kawan kada ada bisikan kendaraan. Nah, kita tuh paham sudah, oh rupanya bini kawan misalnya hendak melahirkan, kada ada bisikan kendaraan, ada bica. Nah, seorang ada bisi mobil, kita paham sudah, langsung kita menghadangi di muka rumahnya, oh cepat kita buat di kita. Nah, itu maksudnya sebelum berkehendak sahabatnya bahwa ia minta tolong kan dia. Nah, artinya mengetahuani benar, bahasa kita orang Banjar tuh, mengetahuani benar keadaan sahabat. Belum lagi kawan kita tuh minta tolong, kita sudah paham. Oh inyan ini misalnya bisi bini ini beranak ada bica, bisa tak beranak di bica di jalan namunnya melambat ini. Nah, rumah sakitnya jauh misalnya. Nah, itu. Jadi ya kita ibaratnya tuh ringan tangan kita, mudah menolong dengan tenaga. Nomor 3, menyembunyikan rahasia sahabatnya. Jadi kawan kita tuh tempat curhat kita yang kada mungkin bocor. Nah gitu. Kita nangka itu juga tempat curhat kawan yang kada mungkin bocor.
Amun yang kita misalnya berisi bujal, misal bebujal ya bebujal misalnya, imbah bakawan lawan ninto sakampungan tahu bahwa kita bebujal. Nah, berarti ada bagus nih. Jadi menyembunyikan rahasia sahabatnya. Nomor 4, menutup keaiban sahabatnya. Bila kawan salah, kita maafkan, kita maklumi. Nah, jangan dipandir lagi kesalahannya. Berdiam mana ya sudah. Maka itu kada boleh kita memandir-mandir. Bahkan orang mukmin biasa aja kan bila berbuat salah. Nah, kita memang ada adab-adabnya. Bila kawan kita memadahi, kita padahi. Bila cager diterimanya tuh, nah bila yang cager kada diterimanya, kita doakan barang di hati. Maka itu. Tapi kesalahan yang nyegawi tadi jangan dibibirkan kemana-mana, jangan. Kita tutup, sebab boleh jadinya sudah bertaubat. Nah itu nomor 4. Masalahnya bila keaiban orang mukmin inilah kita pandir kemana-mana, setahun kemandirannya belum habis, masih itu kita putar-putar kasetnya. Padahal orangnya sudah jadi wali Allah Ta'ala, lawas sudah bertaubatnya itu. Imbah menggawi hari ini, malamnya sudah bertaubatnya. Taubatnya luar biasa, hendak baiknya inya lawan Tuhan luar biasa, lalu diangkat jadi wali. Satahunan kita nih memandir wali aja, kadalah ketulahan. Maka karena kita katulahan naon orang yang beriman, orang yang sudah bertobat, apalagi itu kekasih Allah, jar Allah kada kumatikan inya melainkan menggawi perbuatan kesalahan yang sama. Nah itu contoh pian misalnya banakan sudah atau hamil bini misalnya, melihat orang yang misalnya contoh aja malah bincong, lalu pian mahulut-hulut cong ya pian, misalnya mahulut-hulut manggagayai marnimihakan mahinakan. Lihat aja kenapa pian di antara anak pian 10 tuh ada juga jadi bincong. Bila kita ada bertaubat, itu terjadi itu, hati-hati. Nah, jadi kita jangan mahinakan itu. Nomor 5, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. A bakawan lawan B, datang C bertamu lawan B, memandir A. Maka si B ini mendengar kabar dari C bahwa si A tuh kaini, maka kada bagus. Nah kayak apa sikap B? Berdiam aja, jangan disampaikan. Kenapa? Karena A ini kawan kita, C ini kan kawan kita. Ini memandir yang kada bagus lawan A. Kini. Ini kada kawan kita. Diam aja, kita kada usah dipandir, jangan disampaikan. Bila disampaikan, kasihan si A kawan kita sakit hatinya mendengar yang kada bagus. Nah, jadi berdiam daripada menyampaikan perkataan orang yang lain kawan kita yang mencela akan sahabat kita. Nah, itu. Ini penting benar juga ya, kalau hati-hati jangan sampai menambah pikiran kawan, kasihan kawan. Nah itu nomor 5. Nah yang nomor 6, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Ini lawanannya. A lawan B bakawan, datang C lawan B. Kamu tahulah ujar si C nih bapandir lawan B. Kawan ikam yang si Anin tuh orangnya pemurah benar, bagus benar, pak ibadah benar. Ujar si B, aku kan tahu sebab kawanku juga ya kalau. Nah maka bagus kadang didengar, karena bagus sampaikan lawan A dengan catatan A itu kada batah jadi sombong. Amun cager A tuh cager tambung-ambung awaknya diam aja ngin juga, kada usah juga. Nah, tapi bagusnya sampaikan yang sekadarnya aja. Tadi si C tadi ada datang ke rumahku, ini bagi saya lawan aku tentang nyawa tuh aja bagus saja aja akhlak macam. Nah, sampaikan yang itu. Sebab menyampaikan itu menambah kegembiraan hati si kawan. Itu. Nomor 7,
Adang lula ini termasuk juga kita pian misalnya kita mendengar kabar atau melihat sesuatu yang kada bagus, bulik ke rumah jangan dikisahkan lawan di orang rumah. Kita nih mendengar kabar di luar rumah nih sesuatu kayak kada bagus, apakah yang kada bagus? Bala kah, musibah kah? Nah, bulik ke rumah berdiam aja gini. Melihat misalnya tabrakan orang ada bagus kok tabrakan kok nyaman dilihat ya Allah. Kita melihat langsung, balik ke rumah kalau usah bahabar. Lawan bini kalau usah bahabar. Sekalinya bini sudah tahu. Kenapa? Di Facebook sudah ada. Nah. Jadi bila masuk nang laki hendak beunggap sudah tahu ulun jahimin, sudah tahu ulun. Nah, mudah kayak kasap jauh ini ya Allah. Aduh lu pada laki tahu. Nah, jadi kada usah berkisah, tapi kada kau biar kita kada berkisah sudah tahu juga orang rumah. Karena sini wah ini sudah napa zaman informasi itu sangat luar biasa. Nah, ya kalau sangat luar biasa. Cuma bila kita berkisah tentang bala musibah ke rumah sama seperti membawa bala itu ke rumah. Jadi jangan kada bagus. Nah, yang dikisahkan tuh yang rami-rami aja, yang nikmat-nikmat aja, yang rami-rami ding ya. Tadi aku bertemu lawan cewek cantik, jangan itu. Kan rame-rame juga itu jangan. Pacah piring jagannya. Nomor 7, mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap. Kawan bepandir, seorang bepandir juga. Kawan bepandir, seorang kada mihirani jangan. Bila kawan bepandir duduk bersila dengarkan. Nah, bila perlu kita aminakan amin kita. Bilanya lancar pandir amin. Nah, saking hormatnya kita tuh nah kita aminakan. Jadi bila kawan bepandir kita perhatikan apa garang maksudnya. Nomor 8, meninggalkan berbantah bakakarasan. Maksud berbantah itu bakakarasan dengan sahabatnya. Kan usah berdebat kita ya kalau kawan-kawan maka berdebat. Maka bercilingan mata pulang. jangan berbantah-bantah. Nah kecuali kalau nya urusan apa namanya mudzakarah ilmu boleh aja ada masalah. Jadi ujar si A ini hukumnya rafa, ujar si B nasab, hadang hulu aja. Ujaran sikung khopot. Lalu bakakarasan. Kalau masih wilayah ilmiah ada bakakarasan kayak itu. Yang asal jangan yang sampai timbul anggapan enggak ada bersapaan gara-gara nahu aja. Ada usah. Nomor 9, memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Nah, kita tahunya katujuh di kiau misalnya Ahmad atau Muhammad, kiau narangnya Muhammad. Katujuh di kiau Muhammad. Jangan di kiau yang ada katujuh. Sudah tahunya ada katujuh di kiau dengan sebutan kayak itu jangan. Jadi apabila kita mengiauinya yang sedangkan inya kada katujuh itu dosanya ganal ben. Sebab sesuatu yang menyakiti hati muslim yang beriman itu berdosa, termasuk dosa ganal. Nah, apalagi nih kawan. Jadi panggil namanya yang inya sukai. Nomor 10, memuji sahabatnya dengan apa yang ia ketahui daripada kebaikannya. Nah, memuji. Jadi memuji ini disuruh juga. Memang inya dasar baik bintangan misalnya inya pemurah. Nah, kita puji. Pian termasuk orang yang pemurah, bagus. Mudahan pian lancar rezekinya dan tetap di dalam taat kepada Allah. Nah, itu bagus dipuji kayak itu. Dipuji sebab pujian ini asal bujur itu menambah kecangkalan ibadah kawan kita. Asal bujur pujiannya tadi ikhlas, maka menambah kecangkalan kawan kita untuk beribadah. Jangan sampai kita mamahapak nih kita. Mamahapak. Arti mamahapak itu ya tadi kawan turun bagamis di pahapak itu aja. Abu Jahal dulu bagamis juga aja. Nah, Abu Jahal dulu bagamis juga aja. Itu Abu Jahal ini kawan kita lain Abu Jahal. Marah aja bagamis. Ada bapak ai.
Nah jadi jangan dipahapak, malah kita puji, mah bagus pian bagamis menuruti lawan gaya guru-guru bahari. Nah guru-guru bahari itu menuruti guru-gurunya juga terus sampai artinya menuruti Nabi. Nah pakaian putih. Nah lalu himong kawan kita. Kada berapa lawas tuh, nukara kegamisnya bilang barinya piannya, mbak dipuji tadi. Nah jadi bagus dipuji, jangan dipahapak. Nomor 11, berterima kasih kepada sahabatnya atas segala kebaikannya. Nah jangan kada berterima kasih. Kita bisa sahabat, kawan kita tuh baik, orang kita sahabat kita nih, kita kada berterima kasih. Alhamdulillah kita lawan Tuhan ditolak. Alhamdulillah aja kita lawan Allah. Ya Allah, ada ku terima alhamdulillah nyawa. Gara-gara kita mengabaikan akan kebaikan kawan kita tadi. Jadi cara berterima kasih ini tuh sewajarnya, bang juga kada yang bodoh kayak bakal lebihan juga. Sewajarnya terima kasihlah. Mudahan doakan, mudahan di kita doakan yang kebaikan, dapat kebaikan dunia, kebaikan di akhirat. Nah kayak itu. Nomor 12, menegahkan orang lain apabila ia mau mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Nah, ada orang hendak memandir kawan kita, kita tengati. Sebab kawan kita tuh ya kita modelnya menyambat kawan kita sama kayak menyambat kita. Jangan kita jangan disambutnya tuh orang baik aja. Nah itu ditangati dulu, jangan mudah kayak menalingnya bakarina ya kah aja. Ini hanya tahu aku tuh aja. Ada boleh nah itu. Itu nomor 12. Nah bila ada orang menyambat-nyambat kawan kita cegah. Jangan ya kita. Nomor 13, memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut. Nah, kadangkala ada kawan kita itu tersalah atau kita yang tersalah, maka memberi nasihat itu dengan cara lemah lembut dan dengan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya. Bahasanya halus, artinya jangan sampai bahasa itu menyakiti hatinya. Nah, dicari kata-kata yang bagus. Jadi nasihat itu sebenarnya ada dua penting benar lah. Pertama caranya dengan bahasa yang tepat di kita dan di waktu yang tepat, penting benar tuh. Walaupun kita hendak menasihati tapi waktunya kada tepat, tunda aja dulu. Sebab kada akurat juga. Menasihati di waktu yang kada tepat. Kawan kita kehendakan bahira. Hendak pada pian hendak memadahi hadis dua hadis kada usah, kada belum tapat belum kada saatnya aja kita nya kada mendengari juga muhanya ketahuan pina arun-arun sudah. Nah sakarnya pian hendak Allah sallallahu alaihi wasallam, nah kada cocok. Kada cocok, jadi timing yang penting benar juga. Oh kawan kita haratan bener kayak ada masalah bener kayak memusang, jangan juga dulu, lihat situasi dulu. Jadi timing yang tepat tuh menentukan ini secara hukum syariat lah, secara hukum sabab. Nah, bahasa yang pas, waktu yang tepat itu menentukan keberhasilan dalam nasihat. Nah itu termasuk hukum sabab, musabab juga bang ini. Nomor 14, memaafkan sahabatnya dari segala kekhilapan dan kesalahannya, maka janganlah ia mencelanya. Nah itu saling memaafkan. Nah, kada apa-apa aja kita ada masalah biasa aja nih tuh. Nah kayak itu. Nomor 15, mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian, ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati. Mendoakan. Makanya kalau pian membaca doa sesudah ratibul atas itu tempat sudah di situ doa seluruhnya, baik sahabat, keluarga, orang lain, muslimin pada tempat bertaan sudah di doa itu. Jadi susunan doa orang-orang bahari itu termasuk jawami'ul kalim istilahnya, mengumpul kemanfaatan yang menyeluruh terkumpul di dalam doa-doa orang bahari. Nah, kalau kita maulah doa seorang, biasanya pertama bisa karena nafsuan, ya kalau kedua kadang satu sisi aja, kadang menyeluruh. Nah, kalaunya doa-doa orang bahari itu menyeluruh, itu mendoakan baik kawan kita sudah masih hidup atau sudah wafat, tetap kita mendoakan. Itu termasuk bagian dari adab kita lawan kawan.
Nomor 16, mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya setelah daripada kematian sahabatnya. Nah, ini berat lagi juga. Kawan kita meninggal, ada anak bininya. Nah, itu termasuk yang kita perhatikan Jonin tuh. Kawan akrab. Apalagi bininya misalnya putri Indonesia bisa Ipin, so perhatiannya luar biasa. Tadahulu singgah ke rumah kawan pada ke rumah seorang, sakalinya bininya putri Indonesia. Cucuk kai, kawan sudah meninggal. Nah, mudah ya kalau. Nah, daripada ka orang bika seorang. Nyata-nyata. Nomor 17, jangan suka memberatkan sahabatnya dengan bebanan. Beban itu maksudnya sandangan ya kita. Nah, bila ada kita minum kayak apakah yang punya masalah yang untuk masalah kita yang kada jelas juga tuh kisahkan ke kawan, atau masalah kita juga misalnya diumpatakan kawan terlibat, nah itu jangan juga. Mun anggaran kawan kita kada sanggup menyandang, nah atau dan tanggung jawab, nah, jangan juga tanggung jawab kita julung ke kawan itu jangan. Bahkan hendaklah ia meringankan daripadanya supaya ia senantiasa senang hati kepadanya. Nah, jadi sama-sama saling kayak apa supaya kawan ini senang, terhibur di kita. Jangan sampai kita bakawan tuh kawan kita aja yang berpikiran terus. Kita nih santai. Kawan kita aja terus model kayak menyandangnya. Nah, kita nih santai aja. Nah, itu kada boleh juga kayak itu. Nomor 18, menyatakan akan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya. Nah, kawan kita katuju dengan sesuatu itu asalnya bagus saja, kada menyelih syariat saja, kita pun juga menyatakan empat katuju. Nah, dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. Nah, kawan kita rasa susah, kita pun empat juga berduka. Nah, kayak itu. Kawan kita yang bakal matian anak misalnya, empat juga kita berduka ya kalau. Jangan berdua salamat. Ada cucuk berdua salamat. Nomor 19, menyamakan akan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar. Nah, artinya yang sikap kita di luar tuh yang di hati kita. Jangan belain. Maka dengan itu barulah kecintaan itu dianggap benar. Artinya manis di mulut itulah manis yang di hati. Nah, artinya sama aja kita yang di muntung tuh yang di hati kita. Cara kita tuh berucap, ini walai janyawa. Kalaunya bayi langgar rumahku, punya nape yang ada di rumah nih ambil aja kada bapak. Makan di situ tuh buah banyak pisang. Ada aja. Tapi jangan pindah kayak warik pernah aja. Atau buah ada segala macam ada, ambil aja. Nah, kan bagus loh manis di montong, tapi di hati kita memalarakan udahan nih jangan ambil aja. Nah, kan belain kok hati lo di montong ya kalau. Nah, itu kada boleh ya itu. Nomor 20, badahulu memulai memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Nah, itu nomor 20, memulai memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. Berdahuluan beri salam nih kita. Nomor 21, meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majelis. Kawan berdiri, ada kawa sedikit lagi tempat kita luasakan segenanya duduk kawa. Dan hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya itu ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. Nah, sekali sasak benar kita bakalah kita kisah bakamih kah kawisi. Apalagi dasar bujuan bakamih juga. Wah, kita nah dosen aku bakamih lo aja. Dok situ mbak datang dari WC kita cari tempat lain. Nah, nih tuh. 22, sedikit lagi lah. Hendaklah ia bangkit mengantarkan sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya ketika sahabatnya keluar dari rumahnya. Nah, ini seluruh tamu memang kayak itu, bila tamu bilang ke rumah kita antarakan sampai ke pintu rumah. Bila sudah sampai ke pintu rumah kita masuk lagi kada apa-apa. Kadosa gin bahadangan, kadosa kada apa-apa, kada bahadangan itu. Atika batungguan di muka halaman itu kada apa-apa. Jadi paling kada minimal kita tadi melapasakan sampai ke pintu rumah tadi nah di situ.
Nomor 23, hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehingga ia selesai dari percakapannya. Artinya jangan memotong pemandiran kawan. Dan janganlah ia suka mencelah. Arti mencelah ini ya tadi memotong ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Tutung akan dulu pandir kawan, hanyar kita juga bepandir. Ringkas kata, nah sedikit lagi. Hendaklah seseorang sahabat itu bermuamalah atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia sukai, orang lain bermuamalah dengan dia. Nah, apa yang kita senangi terhadap kita lakukan dengan sahabat kita kayak itu. Maka sesiapa tuh siapa saja maksudnya yang tidak mencintai untuk sahabatnya akan sesuatu yang ia cintai bagi dirinya sendiri, maka persahabatannya itu masih tidak ikhlas jasidin. Nah, kita katuju lawan ini, berarti orang tuh katuju juga sahabat kita sama. Nah, dan masih mempunyai unsur-unsur kemunafikan. Dan persahabatannya itu akan membawa kepada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau jadikan akan dia sebagai sahabatmu. Nah, itu wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.